Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Profesor ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam sehat ya dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya mengenai persiapan pengusulan jabatan akademik dosen ya, khususnya untuk pengangkatan pertama ke dosen ahli dan juga untuk pengajuan kenaikan dari dosen ahli ke lektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun sekarang masih dalam proses verifikasi di lingkungan Eodikti untuk pengajuan rektor kepala dan profesor berkaitan dengan angka prestasi dan proporsi penelitian. Nah, ini juga mulai Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan ke lektor untuk segera mempersiapkan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Ini untuk Eodikti wilayah 3 Jakarta itu sudah memberikan informasi persiapan pengusulan jabatan akademik, dosen ahli dan lektor. Sehingga nanti di Eodikti yang lain ya, di wilayah yang lain juga akan proses atau mulai untuk memberikan informasi mengenai persiapan pengusulan ke AA dan juga ke lektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video kali ini kita akan bahas ya seputar bagaimana persiapan pengusulan ke AA dan lektor. Nah, kita lihat kalau di ini adalah surat Dikti wilayah 3 yang ditujukan pada pimpinan perguruan tinggi ini tertanggal 3 Juni 2023 di Lampung. Nah, sehubungan dengan pembukaan penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2026 ya, jenjang dosen ahli dan lektor, sama ini kami sampaikan hal sebagai berikut. Baik untuk dosen ASN maupun non ASN yang akan mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik jenjang lektor, diimbau untuk segera mengajukan usulan proporsi penelitian ya, di masing-masing akun sisternya dosen pengusul. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun masih belum ada informasi persiapan untuk Eodikti selain dari Eodikti 3, sekalian yang akan mengajukan ke lektor untuk segera ya mengajukan usulan proporsi penelitian di sisternya masing-masing. Nah, berkenaan dengan angka 1 tersebut, di sebelumnya perguruan tinggi diwajibkan menyampaikan surat pengajuan penilaian proporsi penelitian yang berisi nama dosen yang akan dinilai dan asesor yang ditugaskan menilai proporsi penelitian dari internal ataupun eksternal perguruan tinggi, format surat terlampir. Nah, penugasan asesor perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. Asesor penilai proporsi penelitian harus memiliki jabatan akademik minimal setingkat lebih tinggi dari yang dinilai. Jadi kalau lektor berarti minimalnya lektor kepala dan juga memiliki rekam jejak dan integritas akademik yang baik. Dokumen surat pengajuan penilaian proporsi disampaikan ke Dikti wilayah 3. Nah, nanti di wilayah yang lain juga akan kira-kira mungkin prosesnya hampir sama, atau mungkin ada sedikit perbedaan, ya bisa saja karena itu tergantung kebijakan dari masing-masing LDP. Jadi yang penting di sini adalah di perguruan tinggi akan menyampaikan surat pengajuan untuk penilaian atau verifikasi proporsi penelitian yang berisi nama dosen yang akan dinilai dan asesor yang akan ditugaskan. Nah, untuk dosen non ASN yang akan mengajukan usulan ke jenjang lektor, diimbau untuk segera mengajukan akad penyetaraan ya pada laman yang dikelola oleh Eodikti wilayah 3 ya, sesuai dengan kondisi TMT jabatan akademik terakhir. Nah, di sini akad penyetaraan ya, akad penyetaraan itu berarti mulai dari TMT jabatan akademik terakhir sampai akhirnya atau batasannya 31 Desember 2022 ya. Ini dalam rangka untuk menghitung akad penyetaraan.
Nah, kemudian bagi dosen ASN tidak perlu mengajukan akta penyetaraan karena memang akta penyetaraan itu berlaku untuk dosen yang non ASN. Tapi untuk dosen ASN menggunakan akta integrasi yang diproses di bagian hukum kepegawaian dan tata laksana LDP wilayah 3. Nah, kemudian dosen ASN atau non ASN yang akan mengajukan usulan kenaikan jabatan ASN ahli dan lektor diimbau untuk SKP ya sebagai pemenuhan angka konversi. Jadi SKP nanti disiapkan oleh perguruan tinggi masing-masing mulai dari tahun 2023 ya, dari 2023, 2024, 2025 sampai dengan 2026 Maret atau April. Tapi kalau misalnya di tahun 2026 tidak perlu untuk menyusun SKP juga nggak masalah karena ini berkaitan dengan angka konversi yang saya rasa angka konversi itu akan bisa dipenuhi. Yang penting di sini minimal SKP-nya adalah predikatnya baik. Nah, kemudian itu sudah ya berarti SKP untuk angka konversi. Nah, kemudian yang nomor 6 adalah dokumen hasil penilaian proporsi penelitian ya, angka prestasi, kemudian dokumen angka penyetaraan, dan juga dokumen SKP atau konversi selanjutnya dipergunakan sebagai syarat pengajuan kenaikan jabatan akademik jenjang lektor. Karena memang kalau lektor dibutuhkan ya masih ada angka prestasi. Nah, sedangkan untuk pengangkatan awal ke ASN ahli hanya menggunakan angka konversi saja, jadi cukup dengan SKP tanpa proporsi penelitian dan juga angka penyetaraan. Jadi untuk AA hanya menggunakan angka konversi. Jadi mulai 2000 ya ini tergantung pada mulai SK pengangkatan itu ya, SK pengangkatan pendidik ya, kemudian sampai dengan tahun 2025 atau opsional bisa sampai di bulan Maret atau April 2026. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berkaitan dengan dokumen ya, dokumen-dokumennya harus menyesuaikan dengan yang dipersyaratkan oleh setiap LDP. Nah, ini kalau untuk LDP wilayah 3, sini ada pengusulan nama dosen untuk penilaian proporsi penelitian dan juga untuk usulan untuk asesor penilaian proporsi penelitian. Di sini yang disebutkan ya, daftar nama dosen untuk dilakukan penilaian proporsi penelitian dari AA ke lektor ya. Sini jelaskan nama dan TKP, jabatan personal dan juga bidang ilmu atau kepaparan. Nah, juga diusulkan ya untuk asesor yang akan ditugaskan untuk menilai proporsi penelitian. Nah, kemudian juga dilampirkan berkas pendukung yaitu SK penugasan asesor penilai proporsi penelitian dan juga fakta integritas. Ini tanda tangannya adalah pimpinan perguruan tinggi. Kemudian juga untuk format SK ya, ini SK untuk menugaskan dosen ya, di perguruan tinggi kami sebagai asesor ya, di perguruan tinggi masing-masing ya, disesuaikan dengan bidang ilmu di sister dan nama dosen yang dinilai ini sesuai ya, harus dilihat dengan bidang ilmu antara asesor dengan dosen yang dinilai. Nah, kemudian berkaitan dengan fakta integritas ya, asesor ya, proporsi penilaian kenaikan jabatan akademik. Ini adalah fakta integritas untuk asesornya. Di sini ini berkaitan dengan ketidakberpihakan ya, menilai secara objektif kepatuhan dan konsistensi sesuai dengan standar yang digunakan dan juga mematuhi standar etika, kode etik profesi dalam melakukan penilaian dan juga transparan. Memberikan catatan penilaian secara jelas tentang dosen yang dinilai. Nah, yang lain, dokumen-dokumen yang lain itu silakan mengacu ke Permen 39 tahun 2026 yaitu berkaitan dengan akta konversi dan juga akta penyetaraan dan juga untuk kalau proporsi penelitian ya bisa melalui laman sistem. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan proses
naikkan dari AA ke lektor ataupun yang masih dalam proses pengangkatan pertama ke AA diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian terus ikuti channel Jejak Profesor bersama Cuman Berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.